Halo para sahabat yang terkasih di dalam Kristus. Saya Romo Effendi Kusuma Sunur SY. Hari ini kita akan mendengarkan topik tentang khotbah pastor. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita selalu ke gereja, kita bertanya-tanya, apa sih gunanya, fungsi sebenarnya dari homili atau khotbah pastor itu? Homili atau khotbah pastor itu adalah pertama-tama untuk menerangkan sabda Allah yang sudah kita dengar dalam bacaan-bacaan. Homili yang baik, dengan demikian, seharusnya membuat umat semakin mengerti arti sabda Allah dan relevansinya bagi hidup umat. Nah, bagaimana kalau bosan dan tertidur saat homili? Nah, itu kan biasa yang terjadi. Ada banyak kemungkinan mengapa tertidur atau menjadi bosan saat homili. Ya jelas pertama-tama ya capek dan ngantuk ya. Lalu khotbah yang membosankan karena tak memiliki banyak manfaat dan tak relevan bagi hidup pendengarnya. Cara penyampaiannya yang kurang menarik, suaranya terlalu lembut, omongannya terlalu lambat, dan macam-macam. Tapi jangan lupa kalau Anda bisa tertidur pada saat Romo, homili, itu berarti ada berkat dari atas. Kenapa? Barangkali Anda capek, lalu Anda bisa tidur sejenak, istilahnya power nap, itu menyegarkan tubuh. Setelah itu Anda bisa ikut keseluruhan misa setelah homili dengan fokus yang luar biasa. Ini hanya bercanda saja. Tapi juga penting untuk diingat bahwa mengapa kita tidak bisa hanya mencari homili yang baik saja di dalam Ekaristi. Karena homili atau khotbah pastor itu hanya bagian dari Ekaristi. Walaupun penting, namun bukan yang bisa mewakili makna Ekaristi secara keseluruhan. Ekaristi adalah saat di mana kita meresapi anugerah keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Hidupnya, karya, derita, dan salib hingga kebangkitannya yang menunjukkan Allah yang berkuasa atas maut dan hendak membebaskan kita dari cengkeraman maut. Nah, jadi khotbah itu satu bagian walaupun penting tetapi tidak bisa menunjukkan makna yang paling dalam dari Ekaristi kalau itu dicabut dari keseluruhan Ekaristi. Nah, sekarang kita bisa bertanya, kalau begitu bagaimana ciri-ciri khotbah yang bermutu? Seringkali orang bilang harus lucu. Khotbah bukan saat untuk stand up komedi para sahabat. Gembira itu adalah sebuah ekspresi manusiawi yang penting, namun khotbah tak boleh dimiskinkan dengan kelucuan-kelucuan atau candaan yang tak relevan dengan sabda Allah yang dibacakan. Nah, yang lain, durasi khotbah harus pendek? Tidak ada aturan khusus soal ini, kecuali Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa khotbah tak boleh panjang-panjang dan melampaui 10 menit. Namun, secara pribadi, pengalaman saya menunjukkan bahwa asalkan khotbah membuat orang merasakan makna hidupnya di dalam terang atau pemahaman kitab suci, maka khotbah tersebut akan tetap dianggap baik walaupun cukup panjang. Tapi khotbah juga tak perlu panjang lebar, misalnya 1 jam, 45 menit, karena khotbah itu hanya salah satu bagian dari Ekaristi, walaupun juga penting, ya. Juga kita perlu mengingat setiap orang memiliki batas waktu untuk berkonsentrasi, ya. Yang terakhir, khotbah sebaiknya relevan, menyentuh masalah hidup umat walaupun sesekali penting juga mengajarkan dogma atau ajaran gereja. Hal lainnya, khotbah sebaiknya terstruktur, tidak kemana-mana, dan bicara apa yang termasuk tidak relevan dengan bacaan hari itu. Jangan berkhotbah dengan yang tidak relevan dengan bacaan hari itu. Khotbah yang terstruktur menandakan sang pengkhotbah mempersiapkan khotbahnya.
Di sini persiapan menjadi penting sebagai bentuk keseriusan terhadap sabda Allah dan penghargaan terhadap umat beriman. Juga, khotbah sebaiknya dalam bentuk cerita atau disisipkan cerita bermakna di dalamnya, karena cerita mudah dicerna oleh semua orang, bahkan oleh anak-anak. Mereka akan terbantu dalam memahami khotbah. Nah, begitulah persoalan khotbah. Akhirnya, Anda tak perlu protes kalau khotbahnya kurang menarik, apalagi mau pindah gereja karena khotbah pastor yang tak menarik. Yang lebih penting adalah sabda Allah yang diresapkan dalam hati. Dengarkan baik-baik ketika orang membaca sabda Allah di dalam Ekaristi. Lebih dari itu, Ekaristi memiliki makna yang jauh lebih besar dan luas daripada hanya persoalan homili. Setuju? Semoga Tuhan memberkati kita semua.